Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pagi hari ini dengan senantiasa mengucapkan kalimatut tahmid sebagai ungkapan rasa syukur bilisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari yang sangat indah dan cerah ini kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu pada majelis Taman Surga di channel YouTube ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi langkah kita dan memberikan kita manfaat untuk kebersamaan umat manusia. Amin Allahumma amin. Sahabat, tidak terasa pada hari ini kita sudah masuk kepada hari ke-18 dari gerakan Ayo Membaca Sholawat Jibril yang digalakkan oleh channel YouTube Taman Surga. Nah, gerakan ini sekarang sudah sampai pada hari yang ke-18, di mana kita telah memprogramkan untuk membaca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari ini selama 30 hari. Yang telah kita mulai pada hari Rabu 18 Maret 2020 dan akan selesai pada hari Kamis 16 April 2020. Jadi kemarin ada yang bertanya, jadi selesainya malam Jumat ya. Insya Allah, semoga kita diberikan umur panjang, diberikan keselamatan, kesehatan. Insya Allah kita akan sampai atau pada hari 30-nya adalah hari Kamis 16 April 2020, tepatnya Kamis malamnya, Kamis malam. Nah, silakan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang mau absen bacaan sholawat yang sudah dibaca, boleh absen di bawah komentar. Dan pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa, yakni keajaiban sholawat. Dapat mobil berkat sholawat. Apakah mungkin? Sebelum kita lanjut kepada pokok bahasan yang sangat menarik pada pagi hari ini, silahkan kepada sahabat Taman Surga yang ingin mendapatkan notifikasi setiap kali ada video terbaru dari kami upload di channel YouTube Taman Surga. Silahkan subscribe channel YouTube Taman Surga. Lalu gerakkan tangan Anda ke kanan dan tekan lonceng yang berdering di sebelah atas. Mudah-mudahan dengan demikian Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada video terbaru kami upload secara berkala setiap hari. Dan yang perlu Anda ketahui, subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan insya Allah tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda karena telah ikut membantu Taman Surga channel YouTube. Amin Allahumma amin. Kepada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, kami doakan mudah-mudahan sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan terkabul semua hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Nafis, apa benar jika sholawat itu bisa digunakan untuk membeli mobil? Apa benar Pak Nafis, bisa sholawat itu bisa digunakan untuk membeli kendaraan?
Apakah benar Pak Nabi jika sholawat itu bisa mengabulkan hajat kita termasuk seperti hajat pengen punya sepeda motor? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu adalah pertanyaan yang wajar. Sebagai orang yang pertama kali baru mengenal sholawat, pasti belum begitu paham dengan makna ataupun manfaat atau fadilah dari sholawat itu. Padahal sesungguhnya, kalau kita memang benar-benar ingin bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya sebenarnya tidak ingin memberitahu manfaat atau fadilah dari sholawat itu. Karena saya khawatir nanti ketika Anda sedang bersolawat, nanti yang diingat bukan rasa cinta Anda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi malah ingat kepada hajatnya. Pengen beli mobil, pengen beli sepeda motor, pengen punya rumah, dan sebagainya. Tetapi kalau Anda mau berjanji kepada saya untuk tetap mau bersolawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niat satu, bersolawat karena mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tetaplah jaga kemurnian niat kita untuk bersolawat hanya untuk karena Allah Ta'ala, untuk niat menjalankan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, untuk bersolawat. Dan ketika membaca solawat, hadirkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersolawatlah dengan ikhlas. Jangan karena nanti hajatnya belum terkabul, pengen beli mobil, mobilnya belum datang-datang, udah solawat 2 tahun, kemudian mutung. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh ya. Kalau kita kemudian berhenti di tengah perjalanan, itu namanya belum ikhlas. Hati kita belum bersih. Nah, kita langsung pada pokok masan. Apakah bisa kalau kita punya hajat di dunia, misalnya pengen punya mobil, pengen punya kendaraan, pengen punya sepeda motor, dengan membaca sholawat bisa terkabul? Maka pertanyaannya saya balik. Apa mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan? Karena inti dari sholawat itu adalah kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini tidak bisa bersolawat. Karena kita ini derajatnya manusia, kalau seperti kita ini kan banyak dosanya, banyak salahnya. Bahkan kalau kita termasuk golongan yang orang paling bertakwa, orang yang muttaqin saja, kalau kita bersolat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tetap belum bisa. Oleh karena itu, cara kita bersolawat adalah kita meminta tolong kepada Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam sebuah kitab Sahih Muslim melalui Abdullah ibnu Amr ibnul As radhiyallahu anhu, menceritakan bahwa ia pernah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra." Yang artinya adalah barang siapa yang membaca sholawat untukku sekali, niscaya Allah membalas sholawatnya sebanyak 10 kali. Di dalam riwayat yang lain, masih dalam kitab yang sama, yakni kitab Sahih Muslim, dari riwayatnya sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau juga menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa barang siapa yang membaca sholawat untukku sekali, niscaya Allah membalas sholawatnya 10 kali. Dan diriwayatkan juga di dalam kitab Imam Turmuzi melalui sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang juga menceritakan hal yang sama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi dari hadis-hadis ini sudah jelas
bahwa jika orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sendiri sudah mengatakan bahwa barang siapa bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Akan dikembalikan solawat itu kepada orang yang meminta pertolongan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Nah, padahal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu mendengar misalnya umatnya diberikan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, itu sudah cukup bagi makhluknya ini untuk selesai semua masalahnya di dunia dan di akhirat. Apalagi kalau ini diberikan 10 rahmat, maka insya Allah dengan izin Allah, biidznillah, maka insya Allah jika kita berdoa menggunakan sholawat untuk membeli hajat kita, misalnya pengen beli kendaraan, pengen beli mobil, pengen beli sepeda motor, pengen beli handphone, pengen beli laptop, maka insya Allah bisa terkabul. Bahkan di luar sana juga sudah banyak pengalaman atau testimoni-testimoni setelah mendawamkan sholawat dengan niatnya khusus memang pengen punya hajat. Hajatnya beli mobil. Alhamdulillahirrabbilalamin terkabul. Karena juga jangan heran, karena yang namanya sholawat ini doa yang tidak dilambari dengan sholawat, maka doa itu tidak akan bisa menembus langit. Karena doa itu akan muter-muter saja di antara bumi dan langit. Tapi nggak bisa sampai kepada Allah karena doa itu masih melayang-layang atau mengambang-ambang di udara. Nah, mari sahabat channel YouTube Taman Surga. Mulai hari ini, apapun hajat Anda, silahkan jangan lupa untuk memperbanyak membaca sholawat, bingkai dan bungkus doa kita diawali dengan sholawat, akhiri dengan sholawat, dan senantiasa dawamkan sholawat sebanyak-banyaknya, karena sholawat ini manfaatnya banyak sekali. Terima kasih sudah menonton video ini. Alhamdulillah.